Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bojonegoro, kelas 30A. Dengan fasilitator Bapak Maksudi dan pengajar praktik Ibu Sulistiawati. Perkenalkan, nama saya Wahyu Isa Madani dari SMP Negeri 2 Gondang. Teman saya, Perkenalkan, saya Darminto dari SDN Negeri Sedeng 1, Kecamatan Kanor. teman saya, Perkenalkan, saya Dwi Chandra Puspitasari dari SDN Jari 1, Kecamatan Gondang. dan teman saya. Perkenalkan, saya Bambang Siswono dari SDN Kerondonan 4, Kecamatan Gondang. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak Dar, sehat? Waalaikumsalam Bu Chandra, Alhamdulillah sehat Bu. Baik Pak Dar, hari ini Pak Dar akan melaksanakan praktik coaching. Dengan siapa Pak coachingnya? Kebetulan hari ini coach saya Pak Bambang. Sebelum melaksanakan praktik coaching, boleh saya bertanya dulu sebentar nih Pak. Boleh Bu, monggo. Nanti ketika melaksanakan praktik coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan praktik coaching Bapak? Untuk rubrik penilaian yang akan saya laksanakan nanti sesuai dengan kompetensi inti dari coaching Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan saya nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Dar, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Pak Dar kembangkan dari ketiga tersebut? Untuk coaching kali ini saya akan mengembangkan yaitu tentang pertanyaan yang berbobot. Berarti kompetensi yang ingin Pak Dar kembangkan lebih spesifik lagi nih ya Pak? Ya, Berarti sehingga nanti bisa menggali ide atau solusi dari coaching. Baik Pak Dar, saya persilahkan untuk melakukan praktik coaching bersama Pak Bambang. siap Bu. Selamat siang Pak Dar. Apakah Pak Dar mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak Bambang. Ada apa Pak Bambang? Saya lihat Pak Bambang hari ini kok terlihat sedikit murung. Benar sekali Pak Dar. Hari ini saya terlihat murung. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Dar, saya mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa Pak Bambang. Monggo. Begini Pak Dar, saya mau curhat tentang masalah yang saya alami. Apakah Pak Dar bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak Bambang. Kira-kira masalah apa? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak Dar. Masalahnya apa Pak Bambang? Coba Pak Bambang ceritakan apa yang Pak Bambang rasakan. Mungkin nanti saya bisa membantu. Begini Pak Dar, Pak Dar masih ingat atau tidak? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak Bambang? Lalu apa yang membuat Pak Bambang mendapatkan teguran? Kalau menurut saya, sebenarnya masalah yang saya alami itu tidak begitu serius Pak Dar. Tidak begitu serius. Tidak begitu serius yang bagaimana ya Pak? Pada waktu itu, pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya di kelas. Kira-kira proses mengajar yang bagaimana Pak Bambang? Beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Bambang? Begini Pak Dan, saya sejujurnya
menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi, yang dari perpustakaan. Yang penting mengacu kepada kurikulum. Saya juga menggunakan berbagai sumber belajar berupa video-video pembelajaran. Ketika waktu supervisi, waktu kemarin, beliau menegur saya dan beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu ya Pak ya? Kalau begitu saya tanya Pak Bambang, selama ini apa yang Pak Bambang lakukan waktu proses belajar mengajar? Seperti apa yang saya ceritakan tadi, Pak ya, saya menggunakan berbagai sumber buku di perpustakaan, mengajak siswa saya untuk menonton video-video pembelajaran dan menayangkan video-video pembelajaran itu di kelas. Dengan video-video pembelajaran yang saya sampaikan, yang saya lakukan, yang saya tayangkan kepada anak-anak itu merasa senang dan sangat termotivasi. Terus apa alasan Pak Bambang waktu supervisi tidak menggunakan buku adat waktu itu? Kalau menurut saya, dengan pembelajaran yang menggunakan video pembelajaran itu lebih memotivasi, lebih menyenangkan murid saya, Pak. Mereka semuanya sangat antusias. Sebenarnya sudah bagus Pak Bambang. Lalu bagaimana hasil saat Pak Bambang mengajar menggunakan media tersebut? Dengan menggunakan media tersebut, siswa saya itu sangat senang sekali, termotivasi. Pembelajarannya lebih menarik. Tetapi ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Oh, itulah Pak Bambang, pentingnya kita tetap mengacu pada buku teks pelajaran. Mungkin yang diharapkan dari Bapak pengawas adalah seperti itu Pak Bambang. Saya pikir ada benarnya juga, Pak. Selain menggunakan video pembelajaran, saya juga harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, sekarang setelah bercerita seperti ini, bagaimana perasaan Pak Bambang? Terus terang, Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Hati saya menjadi resah. Di rumah kepikiran terus dengan masalah yang saya alami. Setelah bercerita kepada Pak Dar, alhamdulillah perasaan saya menjadi lebih tenang. Tadi Pak Bambang bilang merasa kurang nyaman. Lalu apa sebenarnya tadi yang membuat Pak Bambang merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan yang membuat saya merasa tidak nyaman karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi begitu Pak ya. Saya dapat menyimpulkan dari yang Pak Bambang ceritakan tadi, mungkin intinya dari Bapak pengawas, sebenarnya Bapak pengawas itu hanya sekedar mengingatkan pada kita untuk memakai buku teks selama proses pembelajaran. Tapi mungkin beliau merasa tersinggung dengan argumen Bapak tadi. Iya, Pak Dar. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini sebaiknya Pak Bambang berkomunikasi langsung dengan Bapak kepala sekolah kita. Mudah-mudahan, Pak. Dari apa yang Pak Bambang sampaikan tadi, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Pak Bambang lakukan? Rencana saya ke depannya, saya itu berniat menemui kepala sekolah
untuk membicarakan masalah yang saya alami. Beliau pasti memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Lalu, apakah ada hal lain mungkin yang akan Bapak pikirkan selain itu? Selain saya menemui kepala sekolah, saya juga akan menemui pengawas Pak. Dan saya akan meminta maaf kepada beliau terkait dengan proses belajar ke depannya. Saya juga akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan saya juga akan meminta saran beliau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Baiklah, lalu kira-kira bagaimana proses belajar mengajar yang akan Pak Bambang lakukan selanjutnya? Selain menggunakan buku dari perpus dan menggunakan media berupa video-video pembelajaran, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Walaupun sumber belajar yang kemarin yang saya terapkan itu juga sudah membuat siswa saya merasa senang dan merasa nyaman. Sebenarnya langkah yang Bapak ambil sudah benar. Saya setuju dengan ide Pak Bambang. Syukurlah kalau begitu, Pak. Sekarang hati saya sudah merasa lega. Jujur, yang saya takuti, langkah yang akan saya lakukan itu sama. Kalau tidak bercerita apa masalah saya yang saya hadapi kepada Pak Dar. Makanya saya itu meminta saran dari Bapak. Syukurlah Pak. Sekarang Pak Bambang sudah merasa lega. Lalu dari rencana tadi, komitmen apa yang kira-kira Pak Bambang ambil dari rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan-aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku teks sebagai sumber belajar yang utama. Lalu kira-kira, ini Pak Bambang ya, kira-kira dukungan apa yang Pak Bambang perlukan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat atau teman guru-guru yang lain. Jadi dengan adanya komunikasi dengan teman-teman sejawat, saya harap kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Pak Bambang. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Bambang dapat bekerja dengan nyaman, dengan hati yang tenang, sehingga nanti Pak Bambang dapat mencapai hasil yang Pak Bambang inginkan. Amin, terima kasih banyak Pak Dar untuk waktunya yang telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, sama-sama Pak Bambang. Iya Pak Dar, terima kasih atas sarannya. Baik, Alhamdulillah Pak Dar tadi sudah melaksanakan praktik coaching. Menurut Pak Dar, bagaimana Pak Dar menilai performa Bapak dalam kompetensi yang tadi Pak Dar ingin kembangkan? Baiklah Bu Chandra, untuk percakapan tadi, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur cerita dan juga sudah sesuai dengan kompetensi inti yang ingin saya capai, yaitu
tentang pertanyaan yang berbobot. Apa yang membuat Pak Dan menilai demikian? Dengan pertanyaan berbobot tadi, alhamdulillah saya dapat memunculkan ide-ide dari coaching itu sendiri. Baik, Pak Dan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Saya mengamati tadi pada saat praktik uji, performa Pak Dan sudah tenang, dengan kehadiran penuh, istirahat, dan sudah mendengarkan dengan aktif. Juga mengajukan pertanyaan secara terbuka dan berbobot. Sudah bagus, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ya, Bu. Juga sudah menunjukkan adanya kompetensi yang Pak Dan capai, yaitu pertanyaan berbobot. Bagaimana Pak Dan mendengar ini? Iya, Bu, sudah sesuai. Lalu tindak lanjut ke depannya untuk kompetensi inti coaching yang ingin Pak Dan kembangkan apa? Mungkin untuk kedepannya praktik coaching yang ingin saya kembangkan tadi kan sudah saya membuat pertanyaan yang berbobot. Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya ingin menjadi pendengar yang lebih aktif. Saya ingin mendengarkan keluh kesah dari coach saya. Baik Pak Dan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.